Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Kembali lagi di Marjo Channel. Video ini merupakan bagian ketiga dari pembelajaran tentang kelistrikan. Apa saja yang akan kita pelajari di video ini? Saksikan terus hingga selesai. Pada video ketiga ini, kita akan mempelajari tentang resistansi pada rangkaian kelistrikan. Namun sebelumnya, teman-teman harus mengingat dulu, pada video pertama kita telah mempelajari tentang komponen kelistrikan, dan pada bagian kedua kita mempelajari tentang arus listrik dan juga yang dinamakan drift speed. Bagi teman-teman yang masih belum memahami tentang materi-materi tersebut, silakan teman-teman melihat kembali video ke-1 dan video yang kedua. Di dalam sebuah rangkaian kelistrikan, kita tidak dapat menghindari keberadaan dari sebuah hambatan atau yang kita namakan resistansi. Hampir semua komponen di dalam kelistrikan akan memiliki nilai resistansi, baik itu kecil maupun besar. Tetapi memang dalam sebuah rangkaian kita memang memerlukan adanya resistansi ini. Karena resistansi pada sebuah rangkaian itu memiliki fungsi, yaitu mengendalikan aliran elektron di dalam rangkaian. Pada video bagian yang ketiga ini, kita akan melihat beberapa komponen atau contoh-contoh komponen-komponen apa saja yang memiliki nilai resistansi atau hambatan. Dan kita juga akan melihat hal-hal apa saja atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi nilai resistansi ini. Yang pertama adalah komponen yang kita namakan resistor. Pada gambar yang tertera di slide ini adalah contoh dari resistor yang sering dinamakan fixed resistor atau resistor dengan nilai yang konstan atau tetap. Jenis resistor yang terlihat pada gambar ini adalah jenis yang memiliki gelang warna. Gelang warna ini merupakan informasi nilai dari resistor tersebut. Namun ada juga resistor dengan nilai yang tetap atau konstan, di mana dia tidak memiliki gelang warna. Biasanya nilai resistor tersebut sudah tertulis di bagian komponennya. Untuk jenis resistor tetap yang memiliki gelang warna, biasanya terdiri dari 3 gelang warna, 4, bahkan bisa sampai 6 gelang warna. Lalu, bagaimanakah cara kita mengetahui informasi dari gelang warna ini? Untuk mengetahui nilai dari warna gelang-gelang resistor ini, kita membutuhkan sebuah tabel panduan. Namun, jika sudah terbiasa, maka nantinya kita dengan mudah menghafalkannya. Lalu, bagaimanakah cara membaca nilai dari resistor ini? Kita akan membacanya dari gelang yang pertama, yaitu gelang pada bagian sisi paling kiri. Namun, bagaimana kalau seandainya kita membacanya terbalik? Yang kita baca adalah yang sisi kanan terlebih dahulu. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan. Gelang berwarna pada sisi paling kanan itu hanya bisa terdapat beberapa warna saja.
Gelang pada sisi paling kanan itu tidak mungkin berwarna hitam, orange, kuning, dan putih, seperti yang kita lihat pada tabel. Dan umumnya yang sering kita temui adalah warna emas atau warna perak. Jadi sangat kecil kemungkinan jika kita salah membaca gelang pada sisi tersebut. Baik, langsung saja bagaimana cara membaca nilai resistor ini. Kita lihat untuk yang bagian 3 gelang. Gelang pertama menunjukkan berwarna orange. Pada tabel, orange menunjukkan angka 3. Dan inilah menjadi angka pertama yang kita tuliskan. Lalu kita lihat bagian gelang yang kedua. Gelang kedua menunjukkan warna yang sama, yaitu orange. Sehingga untuk angka berikutnya kita akan tuliskan 3. Untuk bagian gelang yang berikutnya adalah gelang ketiga, di mana gelang ketiga ini adalah gelang terakhir sebelum gelang yang ada di sisi kanan. Gelang terakhir sebelum gelang yang ada di sisi kanan merupakan gelang perkalian. Jadi, kita tidak akan menuliskan angka, tetapi kita akan memproses perkalian terhadap angka-angka yang sebelumnya sudah kita tulis. Nah, kita bisa lihat bahwa gelang ketiga ini berwarna coklat. Jadi, pada tabel ditunjukkan untuk gelang berwarna coklat, perkaliannya adalah 10. Sehingga angka yang tadi sudah kita tuliskan, yaitu 33, maka kita akan kalikan dengan 10. Dan artinya hasilnya adalah 330. Akan tetapi, jika kita mengukur langsung dengan alat ukur pada resistor ini, kemungkinan besar nilainya tidak tepat berada di angka 330. Bisa lebih atau bisa juga kurang. Namun, kelebihan atau kekurangannya itu tidak akan melewati nilai toleransinya. Seperti yang ditunjukkan pada resistor ini, bahwa gelang paling kanan itu tidak memiliki warna. Yang artinya, jika kita merujuk pada tabel, tanpa warna akan menunjukkan toleransi sebesar 20%. 20% dari 330 ohm adalah sebesar 66 ohm. Maka bisa dipastikan jika kita mengukur resistor ini, nilai yang akan kita dapatkan bisa lebih dari 330 ataupun kurang dari 330. Namun lebihnya atau kurangnya tidak akan melewati angka 66 ohm tersebut. Jadi, resistor ini nilainya tidak akan lebih besar daripada 396 ohm atau tidak akan lebih kecil dari 264 ohm. Baik, hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk jumlah gelang warna yang lain. Untuk yang 4 warna itu sama juga dengan 3 warna ya.
Sebenarnya hanya perbedaan di gelang paling kanannya saja. Yang 4 warna, di gelang paling kanan memiliki warna. Kita coba langsung di gelang yang 5 warna. Untuk gelang 5 warna ini, kita lihat gelang paling sisi kiri sebagai gelang pertama berwarna hijau. Jadi angka 5 yang kita tuliskan. Lalu gelang kedua berwarna merah. Jadi kita tuliskan angka 2. Dan kemudian gelang ketiga berwarna coklat. Jadi kita tuliskan 1. Sehingga angka yang kita tulis adalah 5, 2, 1. Dan berikutnya gelang keempat berwarna hitam. Gelang keempat ini adalah gelang perkalian, karena posisinya berada di sebelum gelang yang paling kanan. Dan gelang berwarna hitam ini menunjukkan perkalian 1. Sehingga angka yang tadi sudah kita tuliskan itu kita kalikan dengan 1. Sehingga nilai yang kita peroleh adalah 521 ohm. Dengan toleransi yang dapat kita lihat di gelang paling kanan, yaitu gelang berwarna coklat. Gelang berwarna coklat menunjukkan toleransi dengan nilai 1% pada tabel. Nilai 1% ini jika kita kalikan dengan 521 akan menghasilkan nilai 5,21 ohm. Sehingga artinya jika kita mengukur resistor ini secara langsung, maka kita akan dapatkan nilainya tidak akan lebih atau kurang. Kelebihannya atau kurangnya yaitu sebesar 5,21 ohm. Kemudian untuk resistor dengan 6 gelang warna, sebenarnya cara membacanya sama seperti gelang 5 warna. Hanya saja ada tambahan gelang yang paling kanan. Gelang paling kanan menunjukkan informasi bahwa resistor ini dapat mengalami perubahan nilai resistansi ketika terjadi perubahan temperatur di dalamnya. Namun, untuk hal ini tidak perlu kita pelajari lebih dalam karena jenis resistor ini sangat langka dan juga penggunaannya hanya di beberapa aplikasi yang sangat khusus. Jadi, demikianlah cara kita mendapatkan informasi nilai dari resistor ini berdasarkan warna yang diberikan. Kita akan lanjutkan dengan jenis resistansi yang lainnya. Resistansi tidak hanya didapatkan dari komponen resistor saja. Contohnya pada baterai. Baterai juga dapat menghasilkan nilai resistansi. Ini dikarenakan komponen-komponen pembentuk baterai tersebut masih memiliki nilai resistansi secara alami. Hal inilah yang menyebabkan nilai voltase dari baterai terkadang tidak sama dengan yang didapatkan pada rangkaian. Maka dari itu, resistansi pada baterai ini akan sangat berpengaruh terhadap rangkaian, karena nilai resistansinya akan menambah resistansi total pada rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nilai voltase yang diberikan oleh baterai terhadap rangkaian sering disebut sebagai
terminal voltage atau tegangan terminal. Dan nilai ini dipengaruhi oleh besarnya resistansi dalam pada baterai, seperti yang ditunjukkan pada formula berikut ini, yaitu V sebagai nilai dari terminal voltage akan sama dengan nilai electromotive force pada baterai dikurangi dengan arus yang dilepaskan oleh baterai dikalikan dengan internal resistance baterai tersebut. Berikutnya ada yang dinamakan potensiometer. Potensiometer ini adalah salah satu jenis dari variabel resistor, yaitu resistor yang memiliki nilai resistansi yang dapat diubah-ubah. Dan dalam hal ini nilai resistansinya dapat diubah secara manual dengan cara diputar. Potensiometer umumnya memiliki 3 kaki, tapi dalam aplikasinya kita bisa saja hanya menggunakan 2 kaki. Contohnya adalah kita bisa menggunakan kaki 1 dan 2 atau kaki 2 dan kaki 3. Jadi pada bagian dalam dari potensiometer ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, memiliki komponen resistif. Elemen resistif ini akan memberikan nilai resistansi yang diperlukan bagi rangkaian dengan cara memutar knob yang berada di tengahnya. Seperti yang kita lihat, jika seandainya kita menggunakan kaki 1 dan 2, maka artinya resistansi yang akan dimiliki oleh rangkaian itu berada di antara kaki 1 dan menuju kaki 2. Sehingga jika kita putar dengan searah jarum jam, maka nilai resistansi dari potensiometer ini akan bertambah. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan kaki 2 dan kaki 3, lalu kita putar searah jarum jam, maka nilai resistansi dari potensiometer ini akan menurun. Berikutnya adalah jenis variabel resistor lainnya. Yang ini dinamakan rheostat. Rheostat ini adalah variabel resistor yang tidak dapat kita aplikasikan karena bentuknya yang sangat besar dan berat. Tidak seperti potensiometer yang bentuknya kecil dan ringkas, sehingga bisa kita aplikasikan dalam berbagai macam rangkaian. Ditambah lagi dengan harganya, potensiometer yang cukup murah dan terjangkau, tidak seperti rheostat yang sangat sulit untuk kita dapatkan dan juga harganya yang sangat mahal. Walau demikian, rheostat ini punya kelebihan juga dibandingkan dengan potensiometer. Rheostat biasanya digunakan ketika kita memerlukan nilai resistansi yang sangat kecil, namun membutuhkan nilai arus yang cukup besar. Hal inilah yang tidak dapat dimiliki oleh potensiometer. Sama seperti potensiometer, rheostat ini juga memiliki 3 kaki. Seperti yang dilihat, di situ ada kaki A atau terminal A, kemudian ada terminal B dan juga terminal C. Biasanya yang digunakan hanya 2 kaki saja. Contoh misalnya kaki A dengan kaki C atau kaki B dengan kaki C. Jika yang digunakan adalah kaki A dan kaki C, maka nilai resistansi yang didapatkan itu akan semakin besar jika bagian yang digeser itu kita geser ke arah kanan. Namun sebaliknya,
jika kita gunakan kaki B dengan kaki C, maka ketika kita geser ke kanan, nilai resistansi yang diperlukan akan menurun. Komponen resistansi berikutnya adalah LDR. LDR singkatan dari Light Dependent Resistance, yang artinya nilai resistansi dari resistor ini bergantung terhadap intensitas cahaya yang diterima. Namun, nilai resistansi yang diberikan oleh LDR ini tidak bisa kita tentukan nilainya. Biasanya, nilai resistansinya akan sangat tinggi atau akan sangat rendah, bergantung dari nilai intensitas yang diterima. Hal inilah yang membuat penggunaan dari LDR ini sangat terbatas. Jenis resistor lainnya adalah termistor. Termistor singkatan dari thermal resistor, yang artinya nilai resistansi pada resistor ini akan dipengaruhi oleh temperatur. Untuk jenisnya terdapat dua jenis, yaitu PTC dan NTC. PTC singkatan dari positif temperatur koefisien dan NTC negatif temperatur koefisien. Yang membedakan antara PTC dan NTC adalah jika PTC, maka nilai resistansi dari sel tersebut akan naik ketika temperatur naik. Namun untuk NTC, nilainya akan berkurang seiring dengan penurunan temperatur. Jadi, jika kita ingin menggunakan komponen ini, maka harus kita pastikan mana yang kita perlukan dalam rangkaian. Seperti pada bagian awal dari video ini, bahwa saya menyampaikan hampir di seluruh komponen pada rangkaian listrik akan memiliki nilai resistansi. Tidak terkecuali dengan kabel-kabel atau wires yang dipakai pada rangkaian. Kabel konduktor yang kita pakai untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya pun juga dapat memiliki nilai resistansi. Resistansi yang dimiliki oleh material konduktor tersebut dirumuskan dalam persamaan R sama dengan Rho kali L dibagi dengan A, yaitu Rho adalah nilai dari resistivity, L adalah panjang dari konduktor tersebut, dan A adalah luas penampang konduktor tersebut. Nilai resistivity dari suatu konduktor itu bergantung dari jenis materialnya. Kita akan lihat pada tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan nilai resistivity dari beberapa macam material yang ada. Nilai resistivity tidak hanya dimiliki oleh konduktor, tapi juga semikonduktor, bahkan insulator. Dapat kita amati pada tabel ini bahwa silver atau perak memiliki nilai resistivity yang paling kecil di antara material-material yang lainnya, seperti koper atau tembaga yang biasa kita gunakan pada kabel,
begitu juga dengan emas atau gold, aluminium, dan seterusnya. Nilai resistivity ini akan menentukan seberapa besar nilai resistansi pada material-material tersebut. Sekarang kita coba pahami formulasi tersebut pada pertanyaan berikut ini. Disebutkan pada pertanyaan A, ada 30 meter kawat atau kabel yang terbuat dari koper atau tembaga, di mana diameternya adalah 0,912 mm. Berapakah nilai resistansi atau hambatan kabel ini pada temperatur 20 derajat Celcius? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan nilai resistivity. Bisa kita dapatkan dari tabel yang sebelumnya. Dan seperti inilah penyelesaiannya. Dari tabel kita dapatkan untuk resistivity tembaga atau copper sebesar 1,67 kali 10⁻⁸ ohmmeter pada temperatur 20 derajat Celcius. Kemudian luas penampang kita proses melalui nilai diameter dari kawat tersebut, yaitu 1/4 VD kuadrat, dan hasilnya adalah 6,533 kali 10⁻⁷ meter persegi. Lalu kita masukkan semuanya ke dalam persamaan R sama dengan Rho kali L per A. Dan hasil perhitungan yang kita dapatkan adalah 0,767 ohm untuk kabel sepanjang 30 meter tadi. Sekarang kita lihat pertanyaan bagian B. Pertanyaan B. Jika kawat tembaga tersebut digantikan dengan kawat berjenis aluminium dengan panjang yang sama, berapakah diameter minimal yang harus dimiliki oleh aluminium tersebut sehingga nilai resistansinya tidaklah lebih besar daripada resistansi kawat tembaga? Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu pernyataan yang kita ambil dari pertanyaan tersebut, yaitu bahwa resistansi aluminium Ra itu lebih kecil sama dengan resistansi dari tembaga atau copper. Di sini kita tuliskan Rc. Lalu setelah itu masing-masing nilai R kita turunkan ke dalam persamaan Rho L per A dengan masing-masing ukurannya, di mana untuk aluminium dan copper memiliki panjang yang sama, sehingga nilai L yang kita tuliskan juga sama. Maka dari itu nilai L bisa kita eliminasi. Demikian juga nilai 1/4 V juga bisa kita eliminasi di kedua sisinya. Sehingga untuk pernyataan tersebut disederhanakan menjadi Rho A dC kuadrat lebih kecil sama dengan Rho C dA kuadrat. Rho A adalah resistivity dari aluminium, dC adalah diameter dari copper tembaga, Rho C adalah resistivity dari copper, dan dA adalah diameter dari aluminium. Dari persamaan tersebut kita bisa gantikan
menjadi persamaan dA lebih besar sama dengan dC dikalikan dengan akar dari rho A per rho C. Untuk nilai rho A dan rho C kita bisa dapatkan dari tabel yang sebelumnya. Dan setelahnya kita masukkan angkanya ke dalam persamaan tersebut. Dengan hasil perhitungan adalah sebesar 1,15 mm. Yang artinya bahwa diameter dari aluminium harus lebih besar sama dengan 1,15 mm supaya resistansi dari aluminium ini lebih kecil sama dengan resistansi dari kopernya atau tembaga. Jadi demikianlah contoh pertanyaan mengenai resistansi pada kawat konduktor. Kemudian, hal apa saja yang mempengaruhi nilai dari resistansi ini? Salah satu faktor yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi nilai resistansi adalah temperatur. Dalam hal ini, temperatur dapat mengubah nilai resistivity dari sebuah material. Kita bisa lihat dari persamaan ini bahwa nilai resistivity akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan temperatur, di mana di situ dinyatakan sebagai formulasinya adalah rho sebagai nilai resistivity akhir akan sama dengan rho 0 atau resistivity awal dalam kurung 1 ditambah alfa, yaitu koefisien resistivity terhadap temperatur, dikalikan dengan delta T, yaitu besarnya perubahan temperatur. Delta T ini diperhitungkan sebagai nilai temperatur akhir dikurang temperatur awal. Untuk mengetahui besarnya nilai koefisien temperatur resistivity, kita bisa lihat kembali pada tabel. Bisa kita lihat pada sisi sebelah kanan dari nilai resistivity tertuliskan nilai koefisien temperatur resistivity yang menandakan bahwa nilai resistivity ini bergantung terhadap nilai temperaturnya. Nilai resistivity yang saat ini tertulis adalah berlaku hanya untuk di temperatur 20 derajat Celcius saja. Sehingga jika kita ingin mendapatkan nilai koefisien resistivity pada temperatur yang berbeda, maka perlu untuk kita perhitungkan ulang. Di tabel ini juga bisa kita perhatikan bahwa nilai alfa, yaitu koefisien temperatur resistivity, ada yang menuliskan dengan tanda negatif. Apa arti dari tanda negatif ini adalah jika kita merujuk pada persamaan dari nilai resistivity tadi yang telah disebutkan, maka nilai negatif ini mengartikan bahwa ketika temperatur naik, maka nilai resistivity dari material tersebut akan semakin berkurang. Sedangkan untuk nilai alfa yang bertanda positif, maka setiap kenaikan temperatur, nilai resistivity akan bertambah. Sekarang kita akan lihat contoh pertanyaan bagaimana temperatur dapat mempengaruhi nilai resistansi pada sebuah material lewat nilai resistivity-nya.
Pada pertanyaan ini disebutkan ada material nikrom pada sebuah alat yang kita sebut toaster memiliki nilai resistansi sebesar 12 ohm pada saat keadaannya berwarna merah panas, yaitu dengan temperatur 1200 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah nilai resistansi dari material ini ketika berada pada temperatur ruang, yaitu 20 derajat Celcius? Sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Pertama-tama kita akan lakukan perbandingan antara nilai resistansi pada saat di 1200 derajat Celcius dengan resistansi pada saat 20 derajat Celcius, yaitu R dengan R0. Kita definisikan R sebagai rho L per A. Sedangkan untuk R0 adalah rho 0 L per A. Di sini kita asumsikan bahwa untuk L dan A tidak mengalami perubahan, yaitu panjang dan luas penampang dari material tersebut. Maka dari itu, dari persamaan ini, untuk L dan A bisa kita eliminasi ya, yang atas dan yang bawah, sehingga hasil akhir akan menjadi rho per rho 0. Nilai dari rho per rho 0 ini itu akan sama dengan 1 plus alfa kali delta T, sama seperti dengan perumusan pada nilai resistivity yang dipengaruhi oleh temperatur pada slide yang sebelumnya. Kemudian kita perhitungkan nilai delta T atau perubahan temperaturnya, yaitu temperatur akhir kita kurangi dengan temperatur awal. 1200 kita kurangi dengan 20 derajat Celcius adalah 1180 derajat Celcius. Dan untuk nilai alfa yang kita pakai, yaitu material nikrom, seperti yang ada pada tabel, bernilai sebesar 0,4 kali 10⁻³ per derajat Celcius. Jadi, ketika kita masukkan semua ke dalam persamaan R per R0 sama dengan 1 plus alfa kali delta T, kita ubah menjadi nilai R0 sama dengan R per 1 plus alfa kali delta T. Dengan memasukkan semua angka yang sudah kita dapatkan tadi, maka dihasilkan dari perhitungan nilai hambatan pada temperatur 20 derajat Celcius adalah 8 ohm. Jadi seperti itulah bagaimana temperatur dapat mempengaruhi nilai resistansi, bahwa temperatur akan mengubah nilai resistivity dari material tersebut. Jadi sekian dulu untuk materi kita yang ketiga, yaitu tentang resistansi. Kita akan lanjutkan di bagian yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.